Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang tenansi struktur dalam sebuah pembuatan website. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah tenansi dalam pengembangan sebuah aplikasi, yang dimana kalau kamu mau bangun aplikasi multi-client atau SaaS lah ya, yang sering kita sebut, ini teman-teman harus wajib kuasai. Mungkin salah satu contoh websitenya itu ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah website dan teman-teman akan membuat aplikasi dari website tersebut dan dia langsung otomatis generate domainnya teman-teman, tapi dengan subdomain. Mungkin teman-teman yang sering pernah menggunakan Lovable, nah ketika teman-teman membuat sebuah project menggunakan Lovable, teman-teman akan bisa create atau membuat subdomain dari Lovable sesuai dengan keinginan teman-teman. Contohnya developerawam.lovable.com seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas penggunaan strukturnya seperti apa dan contohnya seperti apa di website menggunakan Laravel. Oke? Oke, di sini saya akan mereview sebuah project saya sendiri. Itu tahun kemarin sempat di perusahaan saya ingin membuat sebuah aplikasi SaaS yang dimana ingin membuat multi-client seperti itu. Dan di sini konsepnya saya menggunakan tenansi dari Laravel ya. Jadi konsepnya dari tenansi itu, jadi satu aplikasi itu akan banyak tenan A, tenan B, dan tenan C seperti ini. Dan setiap tenan ini dia mempunyai single database, yaitu tenan A dia punya database sendiri, tenan B dia punya database sendiri, begitu juga selanjutnya. Nah, bisa juga disatuin, jadi setiap tenan ini akan mempunyai satu database, tapi dibedakan berdasarkan tenan ID, seperti itu. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas tentang tenan yang single database. Jadi satu tenan itu satu database seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen projectnya, di sini saya menggunakan Laravel 10 masih ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Laravel 10, PHP-nya versi 8 ke atas. Saya menggunakan package Laravel Tenancy, Tailwind CSS, dan Preline untuk UI dari Tailwind-nya. Buat teman-teman yang pengen project ini, teman-teman boleh komen, masukkan username git-nya teman-teman, nanti saya akan tambah. Jadi teman-teman bisa akses ke dalam CMS Laravel Tenancy ini. Di sini udah ada juga saya buat untuk proses instalasinya ya teman-teman ya. Udah ada juga ini untuk proses instalasinya. Nah, jadi nanti setelah install teman-teman akan langsung masuk ke bagian sini, dan sini bagian sitemap. Nah, di sini. Jadi kita akan coba membuat satu tenansi dengan satu database. Oke. By default kita coba buka projectnya. Oke, nah di sini teman-teman harus pertama kali yang harus teman garis bawahi di sini API URL-nya sesuai dengan localhost yang portnya 8000 ya. Untuk app domainnya kita set localhost. Jadi teman-teman kalau mau ke production, teman-teman setup aja sesuai dengan domainnya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian di sini database-nya by default kita kasih Laravel Tenancy gitu. Nah, jadi ketika kita pertama kali migration itu, nah kita langsung punya database nih Laravel CMS tenant, Laravel Tenancy CMS yang ini. Nah, jadi by default dia punya seperti ini. Nah, jadi nanti di sini ada tenan sama, nah di sini teman-teman boleh lihat di sini ada tenan sama domain seperti itu. Oke.
Nah, di sini kita akan coba buat tenan baru gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita create. Nah, di sini ini untuk proses create-nya gitu. Nah, pertama kali kita create dulu domainnya apa. Klien itu nama domainnya dia pengennya apa, seperti itu. Tapi by default domainnya itu akan sesuai dengan domainnya kita. Contohnya kita di sini kan setnya localhost gitu ya. Karena kita masih di lokal, jadi by default dia langsung ke localhost. Nih, dia langsung localhost. Contohnya kita di sini saya akan buat developer awam. Nah, jadi nanti ketika ini saya set, saya akan memiliki domain yaitu developerawam.localhost. Seperti itu. Jadi username-nya bebas, teman-teman sesuaikan aja. Contohnya di sini Contohnya di sini saya akan buat developer awam. Nah, emailnya juga saya buat aja info@developerawam.com, phone numbernya bebas. Nah, kemudian di sini teman-teman sesuaikan logo dari tenannya gitu. Contohnya di sini saya akan buat logo developer awam. Nah, ini. Dan di sini bebas, teman-teman, description-nya tes. Ini juga bebas lah ya. Ini by default. Nah, terus klik centang aja. Nah, ini ketika kita submit nih. Nah, kita langsung membuat defaultnya subdomainnya dia, tenannya dia, seperti itu. Contohnya di sini, kalau kita klik ini, nah, teman-teman boleh lihat ini, domainnya langsung developerawam.localhost 8000. Nah, jadi dia, kita nge-create tenan baru gitu. Nah, ini untuk logonya tadi gitu. Seperti itu. Contohnya, kita coba buat lagi ya. Create baru lagi. Contohnya tenannya itu kita kasirin lah ya. Kasirin.localhost. Nya kasirin. Phone numbernya kita kasih bebas saja. Ini logonya kita coba pakai yang ini aja nih, wings. Oke, ini kita kasih teks saja. Nah, sekarang udah ada dua ya. Ini kasirin.localhost ini. Nah, kalau kita klik kasirin, nah, dia sesuai dengan tenannya gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk tenannya. Logonya, ikonnya juga di atas nih, teman-teman boleh lihat. Logo yang di atas ini nih. Nah, ini untuk developer awam. Yang ini, dan ini untuk kasirin. Dia logonya, seperti itu. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Nah, ketika kita ingin create DB-nya, gitu nih. Contohnya kita mau create DB. Nah, di sini kan kita, teman-teman boleh baca lagi. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan create DB untuk tenan gitu ya, teman-teman ya. Di Laravel ini, teman-teman cukup jalanin ini aja nih. PHP Artisan, Make Migration Product. Nah, terus path-nya kemana? Nah, by default, di tenan itu akan ketika kita install tenan gitu ya, teman-teman ya. By default akan ada langsung folder database migration /tenan. Kalau kita buka database migration, nah ini tenan. Jadi nanti karena kita di sini pakainya single database, jadi per tenan itu punya database sendiri-sendiri gitu. Nah, contohnya nih tenan nih. Nah, kita mau create dulu nih. Copy aja ini, copy. Nah, kita mau create product table. Itulah ya, kita enter. Nah, terus kita buka. Dan di sini kita isi sembarang dulu lah ya. Description. Nah, kemudian kita jalankan nih untuk menjalankan migration hanya untuk tenan gitu ya. Nah, teman-teman jalankan PHP Artisan tenan migrate. Oke. Nah, jadi nanti dia ada dua database yang otomatis ke create gitu, teman-teman. Nah, ini ada tenan 1 developer awam, tenan 2 itu kasirin gitu.
Nah, sekarang kita cek database-nya. Nah, teman-teman boleh cek di sini nih. Nah, ini kan Laravel Tenancy CMS. Nah, kalau kita refresh, ini akan ada tambah 2 gitu, teman-teman. Database akan otomatis tambah 2, yaitu CMS untuk tenan developer awam sama dengan tenan kasirin gitu. Ini kita refresh. Nah, teman-teman boleh lihat nih, ada langsung otomatis create DB masing-masing seperti itu. Nah, ini untuk Laravel Tenancy CMS dan untuk developer awam, dan ini untuk kasirin gitu. Jadi dia satu database, satu tenan itu punya satu database. Jadi dia tidak campur-campur seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau multiple database itu berarti teman-teman cukup satu database untuk semua tenan dan nanti akan dibedakan berdasarkan tenan ID gitu. Nah, kalau yang sekarang kita bahas ini adalah single database. Jadi satu tenan itu satu database seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang pembuatan tenancy di Laravel. Di sini saya menggunakan tenancy untuk Laravel ini. Nah, jika teman-teman ingin tahu proses pembuatannya seperti apa, teman-teman boleh baca aja dokumentasinya. Ini sangat mudah kita pahami ya, teman-teman ya, untuk pembuatan tenancy menggunakan package ini. Dan jika teman-teman pengen untuk repo projectnya, teman-teman komen aja di kolom komentar ini, masukkan username git-nya teman-teman, nanti akan saya invite di project ini agar teman-teman bisa baca-baca dokumentasinya. Nah, contohnya di sini kita lihat tadi untuk controller, nah sitemap-nya. Nah, jadi kita ketika create itu contohnya seperti ini nih. Nah, ini untuk create sitemap-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman boleh lihat-lihat lagi untuk prosesnya seperti apa gitu. Atau teman-teman pengen kita bahas tutorialnya ini dari awal sampai kita membuat sebuah project tenancy sampai ke view-nya. Nah, teman-teman boleh juga komen di kolom komentar dengan tutorial. Nanti kita akan coba bahas sebuah project pembuatan website tenancy menggunakan Laravel Tenancy ini. Oke? Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tenansinya kita. Semoga teman-teman bisa lebih paham lagi tentang struktur pembuatan tenansi di Laravel, agar teman-teman jika ingin membuat produk SaaS atau multi client, teman-teman boleh coba fitur Laravel Tenancy ini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.